Morowali Financial Information System atau MFI adalah sistem informasi keuangan daerah berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Morowali. Melalui sistem MFI, seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan dan validasi rencana kerja dan anggaran atau RKA oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau FKPD, proses verifikasi, hingga realisasi dan pelaporan anggaran dapat dilaksanakan secara digital dalam satu platform yang terintegrasi. Mengakses sistem. Sistem MFI dapat diakses melalui browser dengan membuka alamat URL resmi berikut: https://anggaran.morowalikap.go.id. 2. Halaman login. Setelah membuka URL di atas, pengguna akan diarahkan ke halaman utama sistem MFI. Klik tombol masuk pada pojok kanan atas untuk menuju halaman login. Masukkan username atau nick pada kolom yang tersedia. Masukkan password pada kolom password. Klik tombol masuk sekarang. Apabila kredensial benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai peran atau role yang ditetapkan. Dashboard. Dashboard adalah halaman pertama yang tampil setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menampilkan ringkasan kondisi keuangan SKPD secara real-time. Catatan, badge berwarna di pojok kanan atas, contoh 2026, penetapan, pergeseran 1, menunjukkan tahap anggaran yang sedang aktif. Dokumen anggaran. Menu dokumen anggaran digunakan untuk melihat dokumen anggaran SKPD, termasuk pengaturan sumber dana dan pencetakan DPA. Halaman ini menampilkan daftar SKPD beserta total anggaran masing-masing. Tersedia fitur, filter anggaran, ekspor sumber dana, kolom pencarian. Filter anggaran menyaring data anggaran berdasarkan SKPD, subkegiatan, atau rekening belanja. Pada menu dokumen anggaran, klik tombol filter anggaran untuk memunculkan form filter. Isi kolom yang tersedia. Sumber dana SKPD. Akses data sumber dana melalui drop-down menu pada SKPD yang dituju. Sistem menampilkan daftar seluruh subkegiatan beserta sumber dana yang ditetapkan. Tersedia tombol ekspor data sumber dana untuk mengunduh data dalam format Excel. Cetak rincian DPA. Untuk mencetak rincian DPA beserta sumber dananya, pada subkegiatan yang dituju, klik menu untuk menampilkan opsi. Lalu pilih cetak DPA. Edit sumber dana atau rincian. Pada subkegiatan yang dituju, klik menu untuk menampilkan opsi. Lalu pilih rincian sumber dana. Halaman ini menampilkan rincian setiap item belanja dalam subkegiatan yang dipilih, lengkap dengan informasi, kode rekening, nama item belanja, sumber dana, harga satuan, koefisien, dan total anggaran. Untuk mengubah sumber dana semua item belanja, klik tombol Atur semua sumber dana. Kotak dialog akan muncul dengan drop-down pilihan sumber dana. Pilih sumber dana yang sesuai, lalu klik Simpan. Untuk mengubah sumber dana beberapa item sekaligus, centang checkbox pada baris-baris item yang akan diubah. Tombol tindakan massal, End Item, akan muncul di bagian bawah layar. Klik tombol tersebut untuk membuka kotak dialog edit massal. Kotak dialog edit sumber dana akan menampilkan jumlah item yang menjadi target perubahan. Pilih sumber dana baru dari drop-down, lalu klik Simpan untuk menerapkan perubahan ke semua item yang dipilih. Validasi RKA.
Menu validasi RKA digunakan oleh petugas BPKAD untuk memeriksa dan memvalidasi rencana kerja dan anggaran RKA yang diinput oleh masing-masing SKPD. Halaman ini menampilkan daftar SKPD beserta informasi total anggaran, nilai bertambah atau berkurang, dan hasil verifikasi. Keterangan kolom pada halaman validasi RKA, total anggaran, total pagu anggaran SKPD yang divalidasi, bertambah atau berkurang, selisih perubahan dari anggaran sebelumnya, hasil verifikasi, nilai anggaran yang telah diverifikasi, menu, tombol buka untuk masuk ke detail validasi RKA SKPD. Klik tombol buka pada kolom menu untuk masuk ke halaman detail validasi RKA SKPD yang bersangkutan. Halaman detail menampilkan tabel rincian evaluasi yang memuat kolom tanggal, status, rincian evaluasi, satuan, harga satuan, koefisien sebelum atau sesudah, total sebelum atau sesudah, bertambah atau berkurang, dan catatan. Tersedia tombol ekspor untuk mengunduh data validasi. Verifikasi RKA. Menu verifikasi RKA menampilkan status verifikasi penginputan RKA per SKPD dengan indikator checklist dari masing-masing tahap proses verifikasi. Total subkegiatan. Jumlah total subkegiatan SKPD. Subkegiatan terbuka. Subkegiatan yang masih dalam status terbuka untuk diedit. Progres. Progres bar persentase penyelesaian verifikasi. Persentase. Nilai persentase capaian verifikasi. Verifikasi RKA. Status verifikasi RKA oleh tim verifikator, centang, silang. Perbaikan RKA. Status perbaikan RKA oleh SKPD, centang, silang. Pemeriksaan RKA oleh tim anggaran. Status pemeriksaan oleh tim anggaran, centang, silang. Validasi TAPD. Status validasi oleh tim anggaran pemerintah daerah, centang, silang. Catatan koreksi. Tombol untuk melihat catatan koreksi yang diberikan. Realisasi anggaran. Menu realisasi anggaran digunakan untuk memantau tingkat penyerapan anggaran SKPD. Klik tombol buka untuk melihat rincian realisasi per subkegiatan dalam SKPD tersebut. Halaman ini menampilkan daftar subkegiatan beserta nilai target realisasi, nilai realisasi aktual, dan persentase capaian. Data diurutkan berdasarkan persentase capaian tertinggi. Laporan. Menu laporan digunakan untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran yang dapat dicetak atau diekspor. Langkah menghasilkan laporan. Pada drop-down SKPD, pilih satuan kerja yang diinginkan. Sudah terisi otomatis sesuai akun. Klik kartu realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran SKPD. Klik tombol Generate untuk memproses laporan. Laporan akan tampil. Pengusulan. Telaahan staf. Menu pengusulan digunakan untuk mengajukan dan mengelola telaahan staf secara digital, menggantikan proses manual berbasis kertas. Setiap pengusulan dapat dilacak statusnya secara real-time. 14. Tambah pengusulan. Untuk membuat pengusulan baru, klik tombol tambah pada halaman daftar pengusulan. Kotak dialog tambah pengusulan 2026 akan muncul di layar. Isi field yang tersedia pada modal. Perihal, wajib, masukkan judul atau perihal telaahan staf yang akan diusulkan. File usulan, wajib, klik tombol Browse untuk memilih file dokumen dari perangkat. Format file yang diterima adalah PDF dengan ukuran maksimal 10 MB.
Tambahkan deskripsi atau catatan pendukung terkait pengusulan jika diperlukan. Setelah semua field terisi, klik tombol simpan untuk menyimpan pengusulan. Data pengusulan yang berhasil disimpan akan langsung muncul pada tabel daftar pengusulan. Edit pengusulan. Pilih edit dari menu aksi untuk membuka modal edit usulan. Kotak dialog berisi 2 field. Perihal, judul atau perihal telaahan staf wajib diisi. Keterangan, deskripsi atau catatan tambahan, opsional. Klik simpan untuk menyimpan perubahan. 15. Data SKPD. Menu SKPD menampilkan dan memungkinkan pengelolaan data profil satuan kerja pengguna yang sedang login. Data ini digunakan sebagai referensi pada dokumen cetak, DPA, laporan, dan lain-lain. Setelah mengubah data yang diperlukan, klik tombol simpan di pojok kanan bawah untuk menyimpan perubahan. Profil akun. Klik nama atau avatar pengguna di pojok kanan atas. Akan muncul drop-down dengan 3 pilihan. Pilih profil untuk membuka halaman data akun. Pengguna dapat melihat dan mengubah informasi akun yang meliputi SKPD, NIP, nama, jabatan, email, dan kontak atau nomor telepon. Ubah data yang diperlukan, lalu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Pengaturan akun, password. Klik nama atau avatar pengguna di pojok kanan atas. Akan muncul drop-down dengan 3 pilihan. Pilih pengaturan. Isi 3 field yang tersedia. Password lama. Masukkan password yang sedang digunakan saat ini. Password baru. Masukkan password baru yang diinginkan. Ulangi password baru. Konfirmasi password baru untuk memastikan kecocokan. Klik tombol simpan untuk menerapkan perubahan password. Tips keamanan, gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus dengan panjang minimal 8 karakter. Logout. Selalu lakukan logout setelah selesai menggunakan sistem, terutama jika menggunakan perangkat bersama atau komputer publik. Langkah logout, klik nama atau avatar pengguna di pojok kanan atas, klik logout. Sistem akan mengarahkan kembali ke halaman login.